warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Fitriah, NPM 1713010159. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Ekonomi Pendidikan mengenai 2 pertanyaan terkait pendidikan. Nanti akan saya jawab kedua pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kuis Ekonomi Pendidikan. Soal yang pertama yaitu pendidikan ini merupakan investasi bagi masa depan, kurang lebihnya begitu gitu. Saya mengambil singkatnya. Jadi menurut pendapat Anda bagaimana? Nah, menurut saya pendidikan merupakan investasi bagi masa depan, yaitu pendidikan yang kita dapatkan dengan mengorbankan biaya, mengeluarkan segala pengorbanan gitu. Lalu kita bisa dengan semua itu kita bisa menghasilkan nilai atau menghasilkan suatu manfaat yang kita bisa gunakan bagi masa depan. Kita ingat lagi sebuah pendapat dari ahli tentang dalam tatanan filosofi pendidikan merupakan lembaga non-profit. Kegiatan ekonominya berupa eksploitatif, di mana kegiatan ini merupakan sebagai lahan untuk mendapatkan nilai dengan uang. Nah, menurut Elsa Nancon dalam bukunya Pembiayaan Pendidikan. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi ada hujan. Jadi, menurut saya, mengapa pendidikan sebagai investasi bagi masa depan? Sudah tentu karena pendidikan ini mampu memberikan kita manfaat di masa yang akan datang. Ya, mungkin kita belum tahu gitu manfaat apa gitu yang akan kita dapatkan. Tetapi jika kita sudah mengenyam pendidikan gitu, kita merasakan pendidikan dari kecil sampai mungkin dewasa, saat ini menjadi mahasiswa, kelak kita akan mempunyai impian di masa depan. Maka hal itu dapat kita wujudkan dengan pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan manfaat baik secara substansial gitu bagi masyarakat maupun kehidupan secara luas yang akan lebih baik di masa yang akan datang. Jadi mengapa dikatakan sebuah investasi? Misalnya kita menginvestasikan sebuah uang gitu, akan kita jadikan modal nih, modal di masa yang akan datang, supaya kita di masa yang akan datang tidak kebingungan, kita tidak memiliki tabungan atau tidak memiliki investasi atau simpanan. Nah, sedangkan pendidikan, kita tidak tahu ke depannya ini kita akan menjadi siapa, kita akan mengalami kesusahan ataukah kita akan terus bertahan dengan kehidupannya seperti ini. Pastinya setiap manusia itu memiliki tujuan hidup untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi sukses gitu. Nah, kita menginvestasikannya berupa apa? Yaitu berupa sebuah ilmu pendidikan, berupa sebuah ilmu. Kita mengenyam pendidikan itu untuk mendapatkan untuk menjadikan hal tersebut sebagai investasi di masa yang akan datang. Karena kita ini merupakan suatu generasi penerus dari generasi yang sebelumnya gitu. Generasi harapan untuk memajukan Indonesia dan juga memajukan kehidupan perorangan gitu secara lebih baik. Dan juga ada satu hal lagi, mengapa dikatakan investasi? Investasi juga merupakan sebuah transformasi pengetahuan keterampilan. Ini dalam pendapat George F. Kneller gitu kan. Dan juga menurut pendapat lainnya yaitu Adam Smith, Heinrich von Thunen, dan para teoritis klasik disampaikan pada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang 5 kategori indikator keberhasilan pendidikan. Jadi pendidikan itu berhasil dikatakan apabila
pertama, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, mendapatkan kerjaan yang layak. Yang ketiga, gaji dan atau upah yang besar. Yang keempat yaitu kondisi sosial, budaya, dan politik. Dan yang kelima yaitu peningkatan skills seiring pendidikan yang meningkat. Jadi masih relevankah hal tersebut untuk pendidikan yang saat ini gitu? Menurut saya, berdasarkan pendapat para ahli, mari kita akan tengok kembali pendapat mereka, yaitu menurut John S. Brubaker, pendidikan dikatakan berhasil apabila mengalami proses pengembangan potensi atau skills dan kapasitas. Kemampuan meningkat seiring berjalannya proses pendidikan, dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Pendapat yang kedua yaitu menurut George F. Kneller, pendidikan yang berhasil yaitu pendidikan yang bertransformasi pengetahuannya, yaitu mengalami perpindahan dari generasi ke generasi dan maupun lanjut ke pendidikan lebih tinggi, dan juga lanjut kepada lembaga-lembaga yang akan diikuti oleh seorang tersebut, seperti itu. Nah, dari kedua pendapat ini, saya akan menarik kesimpulan. Menurut saya masih relevankah dengan pendidikan yang saat ini? Yang pertama yaitu tadi melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Masih relevan berdasarkan dari pendapat para ahli tersebut, dan menurut saya masih relevan karena apa? Seorang yang memiliki tujuan hidupnya untuk mengubah nasibnya lebih baik atau untuk meningkatkan potensinya sehingga potensinya ini berkembang menjadi lebih besar dan juga bermanfaat bagi orang banyak, maka dia akan memikirkan bagaimana caranya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi agar potensinya ini terus mengembang dan semakin besar sehingga dia bisa bermanfaat lebih banyak lagi, seperti itu. Yang kedua yaitu mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Dapat diketahui saat ini gitu bahwa untuk mencari pekerjaan itu tidak hanya dilihat dari kemampuannya juga, namun dilihat dari asal pendidikannya, maksudnya pendidikannya setingkat apa gitu. Kita ketahui gitu bahwa saat ini sudah tidak sangat sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan hanya mengandalkan ijazah SD ataupun SMP gitu. Biasanya dia harus mengejar paket C dan yang lainnya. Nah, berarti hal ini bisa dikatakan relevan gitu, pendidikan sebagai indikator untuk mendapatkan pekerjaan gitu, pekerjaan yang lebih layak gitu. Karena kenapa? Perusahaan atau suatu organisasi yang akan memberikan pekerjaan pastinya ingin yang terbaik untuk perusahaannya, maka dia ingin agar produktivitas output seiring dengan input dia harus mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas gitu, yang merupakan yang mengenyam pendidikan yang lebih baik gitu, yang lebih tinggi gitu. Semakin tinggi pendidikan maka semakin mudah untuk mendapatkan kerjaan yang layak, seperti itu. Dan yang ketiga ini gaji atau upah yang besar gitu. Menurut saya masih 50-50 ya, relevan atau tidak, karena bisa kita lihat itu saat ini ada beberapa pekerjaan yaitu seperti buruh yang mungkin dulu dia pas saat diterima dia hanya diterima sebagai jaga gudang atau bekerja di gudang sebuah perusahaan gitu, hanya mengandalkan tenaga gitu. Mungkin dia latar belakang pendidikannya tidak terlalu tinggi, namun dia seiring berjalan waktu, seiring dengan kesetiaan dan komitmennya, dan perusahaan menilai dia sangat baik gitu, sangat baik kerjanya gitu, ulet, tekun gitu, besaran gaji itu bisa diterima. Karena apa? Karena tadi itu perusahaan sudah menilai kesetiaannya, loyalitasnya terhadap perusahaan gitu. Jadi pendidikan tidak termasuk ke dalam kategori tersebut. Menurut saya tidak terlalu relevan. Karena apa? Karena perusahaan menilai dengan tingkat loyalitasnya, seperti itu. Dan yang keempat yaitu kondisi sosial, budaya, dan politik gitu. Dapat diketahui untuk mengikuti suatu lembaga keorganisasian atau dalam budaya gitu,
mungkin dia membutuhkan suatu etika dan karakter yang baik gitu, namun tidak harus didapatkan melalui pendidikan lebih tinggi, namun memerlukan pendidikan atau pendidikan karakter agar dia semakin baik dalam berinteraksi maupun dia bersosialisasi, sehingga ketika dia mengikuti atau terjun dalam kancah dunia politik, maksud saya, dia disukai oleh banyak orang karena karakter dan perilaku yang baik dari dirinya itu membuat berinteraksi sosial itu menjadi lebih lancar gitu. Jadi masih dikatakan relevan karena emang sangat berpengaruh gitu. Dan yang kelima yaitu tingkatan skills seiring meningkatnya pendidikan. Sudah tentu karena pendidikan ini bisa membantu kita mengetahui potensi kita, meningkatkan skills kita, apalagi jika kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu. Ada wadah yang memfasilitasi kita untuk belajar dan menambah kapasitas diri kita. Nah, demikian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf apabila dalam tag video ini masih banyak kekurangannya, saya masih belajar.